Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi wafaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysara ma ta'assar wa huwa ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw katsiran fasakar. Summa salatu wassalam ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa adhimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad an-nuril azhar wa sirril adhar al-habibil ladzi qala ba'du wasifih kana wajahu qit'ata qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-mayamin al-ghurar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Al hadirun al muhtaramun, pada kesempatan ini kita akan membahas dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i kenapa dalam solat pada saat membaca suratul Fatihah yang merupakan rukun solat, artinya rukun yang wajib dibaca dalam solat karena rukun qauli, yang apabila tidak dibaca dalam solat maka solatnya tidak sah. Apa dalilnya? Al-Imam Syafi'i rahimahumullah memasukkan di antara rukun qauli, rukun yaitu bacaan yang tidak boleh ditinggal pada saat salat untuk membaca suratul Fatihah, yang di antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang kita baca pada saat ini, yaitu sahabat Anas radhiyallahu an, beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu la yaftatihuna shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Disebutkan bahasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca suratul Fatihah yang diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan la yaftatihun, di tahlilul lafzi disebutkan kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillah, selalu memulai bacaan salatnya pada saat berdiri dengan alhamdulillah. Yabtadiluna qira'atuhum fi shalah bilhamdulillahi rabbil alamin, wa hadha sarihun annahu sallallahu alaihi wasallam wa man dzukira mahu ma kanu yaftatihuna al-qira'ah bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya pada saat salat membaca suratul Fatihah yaitu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut atau mengawalinya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin wala fi akhiriha, di awal bacaan ataupun di akhir bacaan suratul Fatihah. Wa fi riwayat li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah
dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah disebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lainnya Ibnu Huzaimah, riwayat Ibnu Huzaimah juga, kanu yusirruna, mereka membacanya dengan pelan. Wala hadza yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Dengan demikian itulah diarahkan alasan pelarangan membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat pada saat membaca suratul Fatihah. Namun kalau kita lihat dari fiqhul hadis, adamul jahar bil basmalah fi shalah wa bihadza akhadha Ahmad wa Abu Hanifah. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak boleh mengeraskan bacaan basmalah pada waktu salat. Wa qayyada dzalika Syafi'i bi salatin nahar li'annaha sirriyah. Kata Imam Syafi'i, yang tidak boleh membaca keras pada waktu salat duhur dan asar. Hadis yang saya baca tadi adalah hadis riwayat beberapa ulama ahli hadis, yang diantaranya muttafaqun alaih riwayat Imam Muslim, riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah. Dan hadis ini dipakai dalam madhab selain madhab Syafi'i. Adapun madhab Syafi'i memakai hadis yang sebelumnya, dan juga diantaranya hadis yang ke-225 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihah, jika kalian membaca Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha, karena bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Hadis ini menunjukkan ala anal basmalah ayat minal Fatihah. Kalau tadi dikatakan basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk suratul Fatihah, namun hadis ini dengan tegas mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ini diantara sanggahan yang pertama yang mengatakan basmalah tidak perlu dibaca dalam suratul Fatihah. Adapun dalil dari Imam Asy-Syafi'i, diantaranya hadis ini ialah Rasulullah SAW memerintahkan, jika kalian membaca suratul Fatihah, jangan lupakan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Oleh sebab itu, dari hadis-hadis ini yang kita baca bersama, yang kita jelaskan barusan, ikhtalafu fi hukmi qiraatil basmalah. Para ulama berbeda pendapat, imam madhab yang empat berbeda pendapat dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salat fi shalah. Yang pertama pendapat Imam Malik rahimahumullah, man qira'ataha fi shalah al-maktubah jahran kanat aw sirran. Al-Imam Malik melarang, madhab Imam Malik ini, Imam Malik melarang membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, baik salat itu bacaannya keras ataupun bacaannya pelan. Fi istiftahi Ummil Quran, dalam membuka suratul Fatihah tidak perlu diawali dengan basmalah.
Itu menurut Imam Malik. Wala fi ghairiha, ataupun membaca surat yang lainnya minas surat, dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ajaza qira'ataha fin nafilah. Tapi kalau salat sunnah kata Imam Malik boleh, kalau salat wajib tidak boleh. Baik bacaannya keras atau bacaannya pelan. Demikian juga tidak boleh membaca basmalah pada saat membaca surat-surat yang lainnya. Ini madhab Imam Malik, bukan madhab kita, madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kata Imam Abu Hanifah, yaqra'uha sirran ma'umil Quran. Boleh membaca sebelum membaca suratul Fatihah, tapi dipelankan. Fi kulli rak'ah, dalam setiap rakaat. Namun ada riwayat warwi anhu annahu yaqra'uha fil ula. Ada riwayat yang bersumber dari Imam Abu Hanifah, rakaat pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim hanya pada saat rakaat pertama. Adapun madhab kita, madhab Imam Syafi'i, walaupun ada beberapa riwayat mengatakan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada saat membaca suratul Fatihah, tapi Imam Syafi'i mengatakan, demikian juga Imam Ahmad, yaqra'uha fil jahri jahran wa fi sirri sirran. Tetap membaca suratul Fatihah pada waktu subuh, maghrib dan isya bacaan keras, maka bismillahnya dikeraskan. Pada saat bacaan pelan, duhur dan asar, bacaan bismillahnya dipelankan. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil pendapat yang mengatakan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman tidak membaca suratul Fatihah? Bahkan ada hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah kalau membaca suratul Fatihah memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadis ini tidak diambil? Yang pertama, Al-Imam Syafi'i mengikuti kaidah ilmu hadis, yaitu al-muthbit muqaddamun alal manfi. Yang menetapkan, yang berpendapat Rasulullah pernah membaca bismillah, riwayat yang menyebutkan seperti itu lebih dikedepankan daripada riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak membaca bismillah pada saat membaca suratul Fatihah, tidak langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalil yang pertama kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada saat membaca suratul Fatihah. Berikutnya, qala Ibnul Mughaffal, ada beberapa riwayat yang mengatakan tidak membaca bismillah, yaitu Ibnul Mughaffal. Beliau mengatakan asma'ani abi wa ana aqra'u, sami'ani abi wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu ketika ayahku mendengarku aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya bunayya iyyaka wal hadas. Ayahku menegurku dengan keras, jangan melakukan bid'ah wahai anakku. Fa inni shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Karena aku pernah salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar dan Umar, tidak seorang pun dari mereka yang aku lihat membaca suratul Fatihah. Begitu ungkapan daripada Ibnul Mughaffal, teguran yang ditegur oleh ayahnya, dilarang oleh ayahnya membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat membaca suratul Fatihah. Namun Abu Umar Ibnu Abdul Bar mengatakan Ibnu Muwaffal rajulun majhul. Di kalangan ulama ahli hadis, Ibnu Muwaffal itu adalah laki-laki yang tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis, sehingga hadisnya
Kalau ada hadis yang lainnya tidak perlu diambil karena dia majhul. Wa minha ma rawahu Malik, yang diantaranya juga diriwayatkan Imam Malik min hadis Anas, dari sahabat Anas, annahu qala, sahabat Anas berkata, kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, aku pernah berdiri di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, fakulluhum kana la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-salata. Mereka Abu Bakar, Umar, Utsman tatkala membuka salatnya membaca suratul Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'd riwayah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan annahu qama khalfan nabi, sahabat Anas berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar, seorang pakar hadis, beliau mengatakan anna ahlal hadis qalu fi hadis Anas inna nakla fihi muttaribun ittiraban. Penukilan yang bersumber daripada sahabat Anas, hadisnya adalah muttarib, hadisnya terjadi kegoncangan, periwayatannya tidak tetap, bahkan banyak versi. La taqumu bihi hujjah, tidak bisa digunakan untuk hujjah, untuk argumentasi, untuk dalil. Kalau membaca suratul Fatihah tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika annahu marratan ruwiya anhu marfu'an. Kenapa demikian dikatakan goncang hadisnya? Karena satu ketika riwayat yang bersumber daripada sahabat Anas bersumber, dia dikatakan marfu'an, bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan yang lain wa marratan lam yarfa atau lam yurfa, pada kesempatan yang lain mengatakan bukan dari Rasulullah langsung tapi dari sahabat. Wa marratan dzakar Utsman wa marratan lam yadhkur. Hadis tersebut pada kesempatan yang lain menyebut nama Sayyidina Utsman, salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi pada kesempatan yang lainnya tidak menyebut nama Utsman tapi salat di belakang Abu Bakar dan Umar. Sehingga hadisnya dikatakan muttarib. Wa minhum man yaqulu fa kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang bersumber daripada hadis yang bersumber daripada sahabat Anas kadang-kala menyebutnya, mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, tentunya juga Rasulullah pada saat membaca suratul Fatihah dalam salatnya juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqul, ada juga riwayat yang bersumber daripada sahabat Anas yang mengatakan fakanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman, tentunya juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yarwihi bilafdi fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar serta Utsman membaca suratul Fatihah, tetap membaca bismillahirrahmanirrahim tapi dengan pelan. Pendapat-pendapat ini dan riwayat-riwayat ini bisa dibaca dalam tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali Syais, Muqarrarus Sana Al-Ula, halaman 6 sampai 7. Artinya dari segi hadis, maka apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan diambil oleh Imam Syafi'i itu lebih tepat. Ya mungkin bagi madhab Malik memang seharusnya menurut Imam Malik dan bagi ikut Imam Malik hadisnya lebih tepat. Tapi kita yang bermadhab Syafi'i, dari hadis-hadis tersebut dapat kita ambil yang pertama, ada yang mengatakan meriwayatkan Rasulullah pernah membaca, ada yang mengatakan tidak membaca. Maka yang pertama dalilnya al-muthbit muqaddamun alal manfi, yang mengatakan membaca bismillah
dan yang mengatakan tidak membaca bismillah. Maka yang mengatakan membaca bismillah itu yang menetapkan berarti suratul Fatihah di antaranya adalah bismillah. Itu namanya muthbit, itu lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tidak membaca bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari segi hadisnya simpang siur. Dari riwayat Rasulullah tidak membaca, Sayyidina Abu Bakar tidak membaca, Sayyidina Umar tidak membaca, Sayyidina Utsman tidak membaca. Ada riwayat lain juga hanya menyebutkan Abu Bakar dan Umar, Utsman. Ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Bakar dan Umar, tidak menyebutkan Sayyidina Utsman. Ada riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah tidak membaca. Ada riwayat lain menyebutkan mereka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Rasulullah tidak membaca. Ada riwayat lain menyebutkan membaca tapi pelan. Ada yang menyebutkan Rasulullah membaca. Maka dari semua kesimpulan hadis yang kita baca, al-muthbit muqaddamun alal manfi, yang menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah itu lebih kita kedepankan daripada pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak membaca suratul Fatihah. Jadi saya ulang kembali, yang menetapkan bahwasanya Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim pada saat membaca suratul Fatihah itu yang diambil oleh Imam Syafi'i sesuai dengan kaidah hadis, daripada pendapat yang mengatakan Rasulullah pada saat membaca suratul Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu kita fahami bersama sehingga kita tahu dalilnya kenapa kita membaca suratul Fatihah. Bahkan yang lebih tegas lagi dalam mazhab Syafi'i, suratul Fatihah ada 7 ayat, dan bagian ayat daripada suratul Fatihah tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan hadis rawahu ad-Darqutni. Karena suratul Fatihah merupakan rukun, maka pada saat orang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim walaupun membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, dianggap tidak membaca suratul Fatihah karena tidak sempurna, sehingga rakaat pada saat tidak membaca suratul Fatihah dianggap tidak sah, maka sholatnya wajib diulang. Ini yang pertama yang perlu kita fahami bersama. Oleh sebab itu, al-ma'na al-ijmali yang kita dapat dari pendapat-pendapat tersebut, begitulah yang diuraikan oleh para ulama kita. Kalau di sini disebutkan al-basmalah ba'du ayatin minal Qur'an fi suratin Naml ijma'an wa ikhtalafu fi awwali suratil Fatihah. Kita tidak perlu membaca lagi ini karena sudah dijelaskan tadi tentang pendapat-pendapat tentang suratul Fatihah. Berikutnya hadis yang ketiga yang akan kita baca, hadis yang bersumber daripada Naim Al-Mujammir. Dia berkata, Sallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya pernah salat di belakang Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Faqara Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat salat membaca suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummul Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin sampai idza balawa hatta idza balawa, sehingga ketika mencapai waladdallin, qala Abu Hurairah membaca atau mengucapkan amin. Amin isim fi'il amr, artinya istajib. Amina mabniun alal fathi, kalau diteruskan amina artinya kabulkan, artinya la tukhayyib raja'ana id la yaqdiru ala hada ghairuk. Jangan kau sia-siakan harapan kami ya Allah, karena tidak mampu untuk mengabulkan doa kami dan menjadikan doa kami tidak sia-sia kecuali Engkau. Itu yang dibaca oleh
sahabat Abu Hurairah. Nah, itu separuh hadis itu yang kita bahas pada saat ini. Pembahasan yang kedua setelah suratul Fatihah, yaitu pembacaan amin. Ada beberapa riwayat yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya Rasulullah SAW menyampaikan, idza ammana al-imam fa'minu. Kalau imam membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin, pada saat itu imam pasti mengatakan amin, maka kalian makmum hendaknya juga mengatakan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, karena barang siapa pada saat imam membaca waladdallin amin dan membaca amin, lalu kita ikut juga sebagai makmum membaca amin, lalu pada saat kita membaca amin, amin kita, bacaan amin kita bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka orang yang membaca amin itu dosanya yang telah lewat semuanya diampunkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah juga diriwayatkan, idza qala ahadukum, sabda Nabi, jika berdiri salah seorang di antara kalian, idza qala, jika membaca, ya, waladdallin, jika membaca salah seorang di antara kalian amin, tatkala membaca waladdallin, wa qalatil malaika fis sama, dan malaikat di langit juga mengatakan amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra, lalu amin yang dibaca oleh imam dan makmum bersamaan dengan aminnya, bacaan aminnya malaikat, ghufira ma taqaddama min dambi, maka dosa yang telah lewat dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan bacaan amin. Sebab itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya kelak pada hari kiamat, sebelum datangnya kiamat, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa turun bukan sebagai nabi dan rasul, tapi Nabi Isa turun sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya yang menjadikan orang-orang atau umat yang lainnya selain umat Nabi Muhammad iri kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan yang diantaranya juga menjadikan iri selain umat baginda Nabi Muhammad kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, ada dua diantaranya. Yang pertama, turunnya Nabi Isa sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua adalah bacaan amin dalam umatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau agama lain membaca amin dalam salat mereka itu tidak ada dalam syariat mereka. Syariat mengucapkan amin itu ada dalam syariat umat Nabi Muhammad. Ada agama lain menggunakan amin, tapi sebetulnya amin itu adalah punyaan kita. Itulah yang menjadikan Nasrani atau agama selain kita iri kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun al-muhtaramun, dengan demikian hendaknya kita perhatikan bacaan amin yang kita baca dalam sholat kita, agar pada saat kita amin, membaca amin dalam sholat kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita. Apalagi sudah kita ketahui bersama bagaimana Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Latos dalam kitabnya Tadhkirun Nas meriwayatkan hadis Rasulullah, tatkala terjadi sholat jamaah dalam sebuah masjid, maka dilihat
apakah imamnya soleh apa tidak. Kalau imamnya soleh, maka imam dan makmum yang ada di belakangnya semuanya diampunkan dosanya. Namun tatkala dilihat imamnya tidak soleh, tapi salah seorang makmumnya soleh, maka berkat kesolehan si makmum, imam dan semua makmumnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan salat berjamaah. Di samping itu pula, pada saat dilihat oleh malaikat ternyata imamnya tidak soleh, bahkan seorang pun dari makmumnya tidak ada yang soleh, tapi tetap melaksanakan salat berjamaah, berkat salat berjamaah maka imam dan makmumnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga membaca bacaan amin pada saat dia mendengar bacaan imam waladhdallin. Dan ada pembahasan dari beberapa ulama kita, dari syiban kita, dari habaib kita, yang biasanya kita kalau membaca waladhdallin, kita biasanya menambahkan dengan bacaan Rabbi firli wa liwalidayya amin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kita menambahi dengan bacaan Rabbi firli wa liwalidayya amin. Berdasarkan hadis tadi yang sudah kita baca, kalau dalam sholat jangan ditambahi Rabbi firli wa liwalidayya baru amin. Tapi waladhdallin, imam mengatakan amin, kita langsung amin, jangan ditambahi. Kenapa? Kita berharap aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat. Kita membaca amin, imam membaca waladhdallin, pada saat bersamaan malaikat juga, imam mengatakan amin, pada saat bersamaan malaikat mengatakan amin, pada saat itu pula kita mengatakan amin, maka dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Yang mempunyai kebiasaan Rabbi firli wa liwalidayya amin dalam sholat jangan dipakai, karena kita berharap amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, di mana jaminannya dosa kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa kita yang telah kita dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan makin hari makin kita banyak membaca bagaimana cara salat Rasulullah, maka kita makin sesuai salat kita dengan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita menjalankan perintah Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu yang diikuti oleh Imam Syafi'i suratul Fatihah wajib, termasuk rukun dan bagian daripada suratul Fatihah sebagaimana disampaikan oleh Nabi, walaupun ada riwayat yang lainnya kita tidak memakai, karena mengatakan al-muthbit yang menetapkan ada bismillah, yang meriwayatkan bismillah bagian daripada suratul Fatihah, itu yang kita pakai. InsyaAllah dengan demikian salat kita lebih mirip dengan salat baginda Nabi Muhammad, dan yang dengan demikian mudah-mudahan amal kita dijadikan amal yang baik semuanya, karena salat kita menjadi salat yang baik dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.